Baik, jadi kalau subuh kita buat pembuka, mulainya masuk ke waktu siang dari duha ke zuhur sampai dengan ke maghrib. Antara zuhur dengan maghrib yang tengah-tengah apa? Saya ulang, antara zuhur dengan maghrib yang tengah-tengah apa? Asar. Itu yang dimaksud Nabi dengan waktu pertengahan di siang hari. Jelas? Ada waktu pertengahan di siang hari, antara siang menuju ke maghrib, tengah-tengahnya asar. Itu yang dimaksud di Al-Bukhari nomor hadis 555, di hadis Muslim nomor hadis 632. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari yajtami'una fi salatil asri. Karena itu tafsir ulama pada surah Al-Baqarah ayat 238 tentang sholatul wusta, sholat pertengahan, itu sholat asar. Tafsir pertamanya. Yang kedua adalah waktu malam nanti. Malam ke siang, diambil tengahnya. Pembukanya apa? Dari mulai isya. Karena maghrib itu pembatas. Kemudian mulai ke isya. Sampai nanti muncul siang kembali. Siangnya masuk ke zuhur. Antara isya ke zuhur, tengah-tengahnya ada apa? Antara isya ke zuhur, tengah-tengahnya ada apa? Subuh. Maka tafsir yang kedua, ada waktu pertengahan, langsung disebutkan oleh Nabi begitu pentingnya. Sampai malaikat malam berkumpul, malaikat siang berkumpul. Di waktu pertengahan ini, wa fi sholati subhi, di waktu subuh. Hanya yang menarik begini, ada beda antara asar dengan subuh, keistimewaannya. Ada yang sama-sama dimiliki, jadi sama-sama antara subuh dengan asar. Ada yang hanya dimiliki subuh saja, asar tidak. Apa yang sama-sama dimiliki? Teruskan hadisnya. Perhatikan hadisnya. Yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Maka para malaikat itu berkumpul menyertai orang-orang yang salat di waktu asar. Kemudian berkumpul pula menyertai hamba-hamba yang ada di waktu fajar subuh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yas'aluna ila as-sama'. Kemudian mereka langsung kembali naik ke langit. Lalu diuji oleh Allah untuk dikonfirmasi bahwa malaikat itu menunaikan tugasnya dengan benar. Kaifa taraktum ibadi? Kata Allah, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan tadi? Allah sudah tahu. Karena Allah Maha tahu. Hanya ingin menunjukkan kepada kita bahwa malaikat tidak pernah menyembunyikan apapun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sekaligus mengonfirmasi apa yang Allah perintahkan ke malaikat keluar sama di lisan para malaikat. Apa kata para malaikat? Ya Rabbi, au bima ma'na kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan hamba-hambamu itu. Kami sertai, kami tinggalkan. Tadi mereka telah menunaikan sholat. Dan ketika malaikat melaporkan itu secara live, waktu asar dan waktu subuh, hamba yang disertai itu sedang sholat, maka Allah kemudian, perhatikan ini yang paling penting, menegaskan pemberian rahmat dan ampunannya kepada hamba yang tengah menunaikan sholat yang dilaporkan oleh malaikat itu. Karena itu sholat subuh itu penting. Sholat asar itu penting. Karena itu termasuk waktu yang paling gratis ketika digunakan yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itulah malaikat mengaminkan apa yang dimintakan oleh hamba-hamba itu. Langsung mengaminkan. Sedangkan hadis lain mengatakan, "Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang aminnya bersamaan dengan malaikat, minta diaminkan. Atau dalam sholat kita amin, malaikat amin, langsung dapat bonus. Bukan hanya dikabulkan doanya, tapi langsung mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan waktu subuh itu yang pertama, mempercepat datangnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, pilih mana?
dapat harta 100 miliar atau dapat ampunan Allah. Tak ada yang ketiga, cuma dua saja ini. Dapat harta 100 miliar atau dapat ampunan Allah. Pilih mana? Masa suaranya lemah sekali. Ampunan Allah. Oh, ini tidak pede, ini ada sesuatu itu. Ingin ampunan Allah tapi sekarang kok mohon maaf tuh. Ada yang meninggalkan Jumat karena ngejar proyek. Ada yang bahkan bekerja yang pekerjaannya bersamaan dengan waktu sholat. Padahal dia tahu dalam sholat bisa mendatangkan rezeki. Subuh itu spesial. Spesial. Karena itulah langsung disebutkan dalam Al-Quran, Allah menegaskan tentang keutamaan ini. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Tunaikan salat dengan benar dari mulai tergelincir matahari. Zuhur dulu disebutkannya sampai ke malam tiba, sampai ke isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ini standar. Tapi subuh diakhirkan. Subuh urutannya diakhirkan. Wa qur'anal inna qur'anal fajri kana mashhuda. Perhatikan. Yang 4 disebutkan sholat. Tapi yang subuh redaksinya oleh Al-Quran ditegaskan dengan nama Quran. Quran, bukan hanya sholatnya. Ternyata yang penting di waktu subuh itu bukan hanya sholatnya, tapi semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh langsung dipersaksikan. Kalau doa dikabulkan, kalau istighfar diampuni, kalau minta rahmat diberikan. Itu subuh. Karena itulah ada orang-orang yang berburu waktu subuh karena tahu waktunya. Oh, ini jam 4.45 di Sumatera Barat. Maka dia bangun karena tahu waktu, dia siapkan jam 3 bangun. Ada yang setengah 4. Jadi 4.45 adzan, jam 3 sudah bangun. Karena tahu ada waktu yang istimewa. Bahkan dia kejar menjelang subuh. Ada waktu menjelang subuh, itu disebut sahar namanya. Misal subuh 4.45, 15 menit sebelum subuh itu disebut dengan saharun, sin ha ra. Jamaknya disebut dengan ashar. Ini di sini saya mau berikan rahasia. Tapi ini di antara kita saja. Jangan bilang-bilang ya. Di sini aja. Ya. Bu. Kalau kemarin di Tanah Datar saya bilang, Bu, yo, gitu. Sini ya, Bu. Nah, gitu. Nampaklah minangnya. Waktu sahar, waktu ashar, itu diistimewakan oleh Quran dengan satu amalan yang bila itu dikerjakan bahkan disifati oleh Quran sebagai penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Jadi ada calon penghuni taman surga, Jannatun Uyun, sedang beraktivitas di bumi. Dia tinggal nunggu meninggalnya aja untuk pulang. Salah satu aktivitasnya apa? Dia sering beristighfar di waktu sahar. Itu ada di Quran surah 51 Adz-Dzariyat di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mendekat ke waktu subuh, mereka ingin duluan mengejar rahmat Allah berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya qudsi. Hadis qudsi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsil akhir minal lail. Fayaqulu ya ibadi. Itu setiap datang waktu sahar, Allah menyampaikan, hei hamba-hambaku, siapa yang minta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, faman istaghfara liya ghafartu lah, aku ampuni sekarang dosa-dosanya. Apa rahasia yang ingin saya bagi? Begini, Bu, Ibu kalau saya beri pilihan,
Ibu pilih mana? 1 miliar atau kalimat istighfar? Betul. Awas nanti dimarahi bapak pulang dari sini. Kenapa kau ambil 1 miliar? Kalau ada pilihan, termasuk dunia dan seisinya, pilih istighfar. Pilih istighfar. Karena kemuliaannya 2. 1, istighfar itu memberikan jaminan langsung dari Allah kepada kita untuk menjadikan semua yang Allah titipkan kepada kita semua berkah dan bernilai baik. Yang kedua, istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan, di kendaraan dia istighfar, latihan terus, dan terbiasa dengan itu. Itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi. Cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal sekali. Dan para ulama sudah tahu ini. Makanya mereka sering diantara wiridnya itu istighfar. Dan zikir kita pertama ba'da sholat itu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bukankah istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Istighfar. Karena menghadirkan berkah, menggugurkan dosa, mempercepat jawaban doa. Itu istighfar. Karena itulah orang-orang mengejar waktu subuh itu, mempersiapkan sebelum subuh dengan istighfar. Itulah kemuliaan subuh. Jadi kemuliaan subuh itu, selain mempercepat terkabulnya doa, kalau ingin cepat doanya dikabul, bangun sebelum subuh. Isi dengan istighfar. Itu rahasianya. Makanya 2 rakaat sebelum subuhnya pun sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.